Baik, saudara sekalian, kita bertemu kembali pada hari ini dan judul pelajaran kita pada hari ini, siapakah Raja Utara di akhir zaman? Namun, sebelumnya kita akan mendengarkan bacaan renungan kita yang saya ambil dari buku Kemenangan Akhir, halaman 282. Oleh sebab itu, bila mana ia menemukan dari pelajaran Alkitab berbagai urutan waktu yang menurut pengertiannya berlanjut terus kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menganggapnya sebagai masa sebelum ditetapkan yang telah dinyatakan Allah kepada hamba-hambanya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak cucu kita sampai selama-lamanya. Kata Musa, Ulangan 29 ayat 29. Dan Tuhan menyatakan melalui Nabi Amos bahwa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7. Oleh sebab itu, para pelajar firman Allah dapat dengan pasti berharap akan menemukan peristiwa yang paling menakjubkan terjadi dalam sejarah manusia yang dengan jelas ditunjukkan di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, bahwa kebenaran yang luar biasa Tuhan telah berikan, Tuhan telah ungkapkan melalui nabi-nabinya, baik itu yang terdapat di dalam Alkitab maupun di dalam Roh Nubuat, yang sudah diungkapkan. Oleh karena itu tentunya adalah hal yang sangat penting, peristiwa yang sangat penting, yang perlu diketahui oleh umat-umat Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas salah satu pelajaran terpenting yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk dimengerti. Saya mengundang kita untuk bertelut dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kemuliaan surga, pada saat ini kami datang mengucap syukur atas berkat pemeliharaan-Mu kepada masing-masing kami. Pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, berikan kepada kami hikmat dan pengertian dari surga. Tuntunlah kami, tolonglah kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Menjadi alat Tuhan juga untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara kami yang lainnya, yang membutuhkan kebenaran. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Oke, kita akan awali pelajaran kita tentang Daniel pasal 11 ini. Kita lihat di sini penglihatan Daniel sebenarnya ada 3 penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh malaikat kepada Daniel. Ada satu lagi tambahan yang melalui Nebukadnezar. Kita lihat di sini, Allah memperlihatkan kepada Daniel 3 penglihatan sejak tahun pemerintahan Belsasar hingga tahun ketiga pemerintahan Kores. Setiap penglihatan lebih jelas daripada sebelumnya. Ia menjelaskan pengalaman umat Allah pada setiap zamannya. Jadi kita lihat di sini, dari Daniel pasal 2 yang penglihatan kepada Nebukadnezar, lalu kita lihat ada penglihatan dari Daniel sendiri, Daniel pasal 7, lalu Daniel pasal 8, dan terakhir pasal 11, Daniel pasal 11. Itu sebenarnya topiknya hampir sama. Ya, kita lihat hampir sama, walaupun di Daniel pasal 11 dimulai dari Medo Persia, sama juga dari Daniel pasal 8, Medo Persia, baru digambarkan dengan domba ya. Kita lihat di sini, topiknya hampir sama, yaitu bangsa-bangsa yang ke depan yang nanti peranannya akan mengganggu umat Tuhan. Ini penting gitu ya bagi umat Tuhan ya. Ini penting. Jadi kita lihat di sini 3 hal itu diutarakan, dan semakin ke depan itu tuh semakin detail, semakin lengkap. Kita lihat di sini di Daniel pasal 11 ya, di Daniel pasal 11 rentangnya itu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Mikael berdiri pada saat kuasa terakhir dari kuasa dari Daniel pasal 11. Menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Itu di ayat 45 kan terakhir dari Daniel pasal 11. Jadi rentangnya itu sampai terakhir. Kuasa ini adalah yang terakhir, yang menginjak-injak gereja Allah yang benar. Dan karena gereja yang benar masih diinjak-injak dan diusir oleh semua agama Kristen, maka kuasa penindas terakhir belum berakhir. Dan Mikael belum berdiri. Kuasa terakhir yang menginjak-injak orang-orang kudus ini diperlihatkan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Di Wahyu pasal 13
itu ada dua binatang kan, itu digambarkan. Yang binatang pertama ayat 1 sampai 10. Yang kedua yaitu domba ya yang bertanduk dua. Nah, itu ayat 11 sampai 13. Dan kuasa Daniel pasal 11 ayat 45 yang menemui ajalnya itu kuasa itu yang sama diceritakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, yaitu binatang yang bertanduk dua itu. Itu saudara bisa baca di Wood to the Little Flock halaman 84. Kita lihat di situ itu sampai ke depan sampai ke Daniel pasal 11. Pada waktu itu juga muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu masa atau suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Jadi itulah penghujungnya pada waktu Tuhan meluputkan umat Tuhan. Berikut slide 4. Ini kita lihat di sini tentang topik yang kita bahas adalah pernah juga dibahas tetapi nggak tuntas. Waktu itu kita tahu bahwa di dalam pionir-pionir Advent dulu yang paling gencar sekali untuk mengasih ulasan tentang Daniel dan Wahyu itu adalah Uriah Smith. Nah, pada waktu itu salah satu kesaksian kepada individu, ini ada tulisan Ellen G. White dalam volume 3, ini terjadi 1876 sampai 1891, itu dibukukan di sini tentang tulisan-tulisannya, itu namanya biografi tulisannya, bukunya. Salah satu kesaksian kepada individu yang kemungkinan besar hanya disampaikan dalam bentuk lisan, ditujukan kepada James White, sebuah teguran atas tindakannya tepat sebelum pertemuan perkemahan gabungan dan sesi General Conference. Dia dan Uriah Smith memiliki pandangan yang bertentangan tentang nubuatan Raja dari Utara yang disampaikan dalam Daniel pasal 11 ya. Dan kuasa yang diutarakan terutama di ayat 45-nya, kuasa yang terakhir, yang akan menemui ajalnya tanpa ada seorang pun yang membantunya. White dalam pidato Sabat paginya, tanggal 28 September, di camp pertemuan perkemahan yang baru berlangsung, membantah interpretasi Smith. White di sini bukan Ellen G. White, tetapi James White, dia khotbah membantah tulisan atau pelajaran yang dipaparkan oleh Smith. Dia merasa bahwa pendekatan Smith yang menunjukkan bahwa dunia berada di ambang Armageddon akan mengancam dukungan keuangan yang kuat yang dibutuhkan untuk pekerjaan gereja yang berkembang pesat. Itu di buku biografi ini. Pesan Ellen G. White. Nah, ini pesan Ellen G. White kepada suaminya adalah teguran karena mengambil jalan yang akan mengarahkan orang-orang untuk melihat perbedaan pendapat di antara pemimpin dan menurunkan kepercayaan umat kepada mereka. Bagi para pemimpin gereja, untuk berdiri dalam posisi terpecah atau berbeda di dalam umat itu berbahaya. Itu teguran Ellen G. White. James White menerima teguran itu. James White akhirnya mengalah menerima teguran itu. Tetapi ini adalah salah satu pengalaman terberat yang harus dihadapinya. Karena dia merasa telah melakukan hal yang benar. Jadi James White merasa melakukan benar. Lanjut di slide ke-5. Nah, kita lihat di sini, kita kembali ya. Jadi itu suasana di gereja kita sebenarnya ini pernah jadi perdebatan, dan sebenarnya sampai sekarang ada dua. Di gereja kita sebenarnya ada dua pengertian. Uriah Smith berpengertian bahwa itu adalah yang berkuasa itu Turki. Tetapi James White berpengertian bahwa kuasa Daniel pasal 11 ayat 45 itu adalah kepausan. Dan kita lihat di sini, banyak jemaat kita di Advent, banyak yang terpecah ini punya landasan masing-masing. Dan dari sekian banyak, yang paling banyak emang pengikut dari James White. Karena mereka di situ dibilang ada alasan juga karena kedekatannya James White dengan Nyonya White. Jadi orang banyak percaya Ellen White. Tapi terlepas itu semua, kita akan belajar. Ayat sebelum dari Daniel pasal 11 ini, pasal 10 ayat 20-21, kita lihat di sini. Ini latar belakangnya. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Di ayat 21-nya, namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka.
kecuali Mikael pemimpinmu itu. Jadi kita lihat di sini di ayat 20-21, kita tahu di pasal 10 ini Daniel pusing dan dia pengen mengerti tapi tidak mengerti dari Daniel pasal 8 sebenarnya. Daniel 9, pasal 9 dan 10 itu bagaimana diceritakan bahwa Daniel itu nggak bisa tidur, nggak bisa, mereka gelisah. Dan di Daniel pasal 10 ini akhirnya didatangin. Dia puasa waktu itu dengan berpuasa 3 minggu penuh. Akhirnya malaikat datang, katanya begini ceritanya. Diceritakanlah ini ayat 20 dan 21. Bahwa selama ini si kerajaan-kerajaan tidak pernah berdiri di pihakku. Walaupun, kenapa ini kata-kata ini terjadi? Karena waktu itu sebelumnya Kores pernah berpihak. Karena apa? Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya. Kores waktu itu membantu orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem dengan dekrit. Sampai 3 kali dekrit. Itu ada dekrit hukuman mati untuk membantu orang Israel. Itu ngebantu. Tetapi di sini ditekankan, ke depan, sebentar lagi aku akan berperang, dan habis ini juga katanya ada Yunani. Dan mereka semua tidak ada satupun yang berdiri di pihak Tuhan. Artinya ke depan, sampai akhir zaman, raja-raja yang diceritakan ini tidak berdiri di pihak Tuhan. Oke. Di dalam Daniel pasal 11 ayat 2, kita lihat, oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di Persia. Dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat, karena kekayaannya ia berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Saudara-saudara, ini kita bicara sejarah, yang sekarang udah jadi sejarah, waktu itu nubuatan, waktu zaman Daniel. Tapi sekarang sudah dicatat sejarah, saudara bisa baca, raja-raja yang berikutnya adalah Kambesis, Semerdis, dan imposter ya, pembohong katanya, Semerdis, dan yang ketiga adalah Darius. Lalu yang lebih hebat dari itu yang terakhir Artasasta, bahkan dia memerangin dari ke arah Yunani. Kita lihat itulah Artasasta, bagaimana dia invasi Yunani, tetapi sebenarnya gagal. Kita lihat berikutnya. Kita lihat di ayat 3, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya, tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Kita tahu ini semua, orang Advent tahu rata-rata ya tentang ini, apa yang ayat 3 dan ayat 4 ini adalah tentang bagaimana Alexander the Great gagah dan dia berkuasa. Oke, lanjut ayat 4-nya. Kita lihat di sini, di ayat 4 itu dia akhirnya mati dengan usia 32, akhirnya terpecah kerajaannya ke 4 mata angin, dan kita lihat 4 mata angin itu adalah 4 jenderalnya. Ya, Alexander Empire ini daerahnya, dan akhirnya terbagi. Saudara bisa cross check ini di sejarah, ada semua. Yang pertama adalah Kasandar di sebelah barat ya, di sebelah kiri, kalau lihat peta ini di sebelah kiri Kasandar, dan di atasnya adalah Lysimachus. Ya, Lysimachus di atas utara, dan di sebelah timur Seleucus, dan daerahnya besar Seleucus ya, sampai ke Persia, ke atas itu ke Irak dan Iran ke atas ya. Kita lihat di situ, dan di bawah cukup besar juga itu adalah Ptolemy. Ptolemy dia mendapatkan selatan. Jadi dari sini kita lihat dari mata angin itu barat, timur dan utara dan selatan sudah ada wilayahnya. Di sini mulai ada teritorial utara dan selatan. Lanjut. Saudara ingat gambar ini ada nomornya di bawah. Kalau saudara nanti bertanya dicatat aja, nanti diingat, nanti dari gambar itu kita bisa buka lagi. Nah, kita lihat setelah meninggalnya Alexander dan terbagi 4 jenderal itu, ternyata nggak berlangsung lama. Setelah itu, 4 tahun setelah itu, ternyata mereka perebutan kekuasaan. Jadi perebutan kekuasaan yang pertama dulu adalah yang utara tadi, Lysimachus merebut yang sebelah kiri, yang barat, Kasandar. Itu tahun 281. Ini perebutan begitu, dan nanti menyusul 3 tahun setelah itu, itulah Seleucus yang di timur. Ini perang Diadoko ya. Diadoko itu perang antara jenderal-jenderal sepeninggalan Alexander. Seleucus yang di kanan ya, Seleucus yang di kanan menyerang Lysimachus. Lysimachus yang punya daerah 2.
Kasander, barat, dan juga utara tadi. Jadi Seleukus punya wilayah 3, barat, utara, dan juga timur punya dia sendiri. Sementara oleh sebab itu maka dinasti Seleukus telah menghantarkan rezim yang kedua sebelah utara. Kita bicara utara dan selatan, itu siapa? Kita lihat berarti kedudukan yang pertama itu Lysimachus, sekarang ini berubah, bukan Lysimachus lagi jadi utara, adalah Seleukus. Makanya di sini rezimnya rezim yang kedua dari utara. Sementara dinasti Ptolemy terus menjadi rezim yang pertama di sebelah selatan. Di selatan belum ada perubahan. Oke, lanjut. Ini peta setelah itu ya, setelah perebutan itu terbagi 2. Nah, disinilah jalan cerita kita mulai ke depan. Inilah patokannya. Cuma ada 2, nggak ada barat, nggak ada timur lagi. Cuma ada utara, ada selatan. Utara itu yang gambarnya nomor 1 itu, warna bata. Yang bawah, yang biru muda, yaitu Ptolemy. Itu petanya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini, dalam mengeksplor Daniel pasal 11 ini, di dalam Daniel pasal 11 kita lihat kegiatan-kegiatan raja dari utara, itulah yang khusus ditekankan. Menunjukkan bahwa keseluruhan laporan nubuatan itu diberikan khusus untuk mengungkapkan campuran kegiatannya, kegiatan raja itu, dengan perkara-perkara yang suci. Saudara-saudara, kita nggak bisa lepas, ini kita bicara sesuatu yang bangkit untuk berkuasa, kita nggak bisa lepas juga, karena apa? Daniel pasal 7 juga menceritakan, Daniel pasal 8 juga menceritakan, jadi kita lihat di situ juga, supaya kita ada patokan ya. Apa kegiatan yang diceritakannya itu? Yaitu raja dari utara ini banyak diekspos, banyak diungkap, karena dia berkaitan dengan umat-umat Tuhan, ataupun perkara-perkara Tuhan, atau perkara-perkara suci. Nah, di situ makanya jadi catatan-catatan bagi kita untuk kita perhatikan. Karena di perkara suci ini juga, atau kegiatan-kegiatan bikin susah umat Tuhan, ataupun mengganggu peralatan Tuhan, itu diungkapkan di nubuatan yang lainnya. Jadi makanya kita jadiin perhatian. Lanjut. Jadi kita lihat sini ada kuncinya di sini supaya kita nggak tersesat dalam menjelajahinya. Ada kuncinya di sini adalah identitas daripada kedua raja ini ialah membiarkan pena nubuatan menelusuri pada peta sejarah pemerintahan raja-raja yang berturut-turut berkuasa atas Mesir dan Palestina. Ingat bahwa kita umat Tuhan itu punya janji. Orang Israel itu punya janji Tuhan kepada orang Israel. Itu berkaitan tempat. Janji Tuhan adalah untuk Palestina itu adalah tempat umat Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan merebutnya kembali di akhir zaman. Karena gelar-gelar dari raja-raja yang menang perang dan yang kehilangan negeri-negeri kuno ini ada tercatat secara berurutan kejadiannya di dalam pasal nubuatan ini untuk tetap melindungi identitasnya. Jadi tercatat di dalam pasal ini, perebutan itu. Ya, ini patokan kita untuk umat Tuhan, patokannya di sini. Walaupun sebenarnya perebutan Israel itu baru-baru ini juga ada ya, perebutan itu juga bagaimana Israel dengan Palestina merebut tempat di Yerusalem. Tetapi banyak perang-perang itu terjadi secara kenyataannya, direbut kembali itu terjadi, tetapi apa yang dicatat di Alkitab ini, inilah patokan kita sebagai umat Tuhan. Ya, oke, lanjut. Jadi kita lihat di sini apa yang dicatat di sini yang perlu kita catat dari pasal 11 ini yang berkaitan dengan umat Tuhan itu yang satu. Kita lihat di ayat 15 dan 16 walaupun sebelum ayat 15 dan 16 banyak di situ perang-perang, tetapi yang berkaitan tentang tanah yang permai mulai di ayat 15 dan 16 itu. Yaitu apa? Mengalahkan raja dari selatan itu kegiatan dari raja utara ya, mengalahkan raja dari selatan dan merebut Mesir dan Palestina itu ayat 16. Yaitu tanah yang permai itu. Yang kedua yang perlu kita catat, di dalam kemuliaan kerajaan yang dimaksud di sini, yaitu Raja Utara, muncul seorang pemukut pajak di ayat 20. Yang ketiga yang harus kita perhatikan di sini, kerajaannya dihanyutkan setelah itu di ayat 22. Dia kehilangan Mesir dan Palestina. Yang keempat, dia bekerjanya licik dan kuat perkasa dengan sejumlah kecil orang-orang. Ada di situ, di ayat 23, dia licik, dia kuat perkasa kembali setelah dihanyutkan tadi, dengan sejumlah kecil orang-orang. Itu tanda-tanda atau catatan. Yang kelima, menyanjung. Dia pekerjaannya menyanjung orang-orang jahat karena kejahatan mereka. Lalu keenam, membagi-bagikan tanah untuk memperoleh untung. Yang ketujuh, kuat kembali pada kedua kalinya, namun ia dikalahkan oleh raja dari selatan. Tapi dia kuat dalam masa kekuatan setelah kerjasama dengan orang kecil,
tapi dia kembali dikalahkan. Lalu kita lihat di dalam ayat 27, kedua raja selatan dan timur mereka bersama-sama berbicara dusta. Mereka berdusta. Apa maksudnya? Oke, lanjut. Ada 14 poin kalau nggak salah saya catat di sini. Lanjut. Nah, kita lihat di sini. Setelah menjadi kuat kembali kepada kedua kalinya dan setelah terlibat dalam suatu peperangan yang tidak berhasil melawan raja dari selatan itu, maka ia menetapkan hatinya melawan perjanjian yang suci itu. Jadi ketika dia kuat jadi kedua kalinya, setelah terlibat dalam suatu peperangan tapi tidak bisa berhasil, tidak bisa mengalahkan raja selatan, dia menetapkan hatinya melawan perjanjian yang suci itu, ayat 28. Di yang berikutnya, ia menajiskan tempat kesucian. Kita ketemu di sini di Daniel pasal 7. Daniel pasal 8 juga. Bagaimana dia menajiskan tempat kesucian. Kekuatan itu. Dan mengeluarkan yang syariah. Kita ketemu juga dari pasal 7 dan pasal 8 juga. Dan kita lihat juga di dalam Wahyu. Itu ada sehari-hari. Dia mengeluarkan yang sehari-hari. Apa artinya? Itu kita perlu catat. Karena itu berkaitan dengan umat Tuhan. Yang berikutnya, yang ke-11. Ia meninggalkan dewa nenek moyangnya. Dia sebenarnya punya dewa nenek moyang, bukan nggak punya dewa. Terus dia tinggalkan. Dia mengakui dewa yang asing. Nah, dewa dia ditinggalkan, dia ambil dewa yang baru. Yang berikutnya dia sama-sama di ayat 37, dia bilang katanya dia mengabaikan kerinduan kaum wanita. Nah, itu ciri-cirinya kerinduan kaum wanita apa itu diabaikan. Lalu yang ke-12 pada akhir zaman kita hampir terakhir itunya di ayatnya, pada akhir zaman ayat 40, ia kembali mengalahkan raja dari selatan itu, ia mengambil negeri-negeri, ia membanjiri melewatinya ayat 40, kemudian sekali lagi ia berdiri di tanah yang permai. Itu saudara-saudara, saya kasih tanda ini merah di pink ya di sini, berdiri di tanah yang permai, dia merebut lagi. Yang tadi juga di poin nomor 1 di ayat 15 dan 16 saya kasih tanda pink juga, 2 kali dia merebut. Ini dalam rentang waktu dari zamannya setelah Alexander itu, raja dari utara itu sampai akhir zaman 2 kali dicatat di sini dia merebut. Kalau kita lihat sejarah di dunia mencatatkan perebutan daerah teritorial Yerusalem berkali-kali. Bahkan ada perang kemarin waktu itu 6 hari atau apa. Jadi 44 dicatat 44 kali perebutan seperti itu. Nanti kita lihat bisa dicatat pokoknya lebih dari 2 kali. Kenapa di sini dibilang 2 kali? Di sini ada tandanya. Bagaimana orang-orang yang siapa yang dimaksud di sini raja dari utara? Karena perebutan ini dibilang tercatat 2 kali. Dia yang ke ayat 41 itu merebut kedua kali, berarti dia pernah kehilangan sekali. Karena dia pernah merebut di ayat 15 dan 16. Oke, jadi kita lihat di sini kehilangan juga Edom, Moab, dan melepaskan diri daripada tangannya. Dan orang-orang Libya juga, orang-orang Ethiopia mengikuti jejaknya. Di ayat yang di poin ke-13, kabar-kabar dari sebelah timur dan sebelah utara. Ini ada penting, raja dari utara itu, dia risau dengan kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara. Oleh sebab itu, maka ia keluar dengan marah besar, membinasakan. Dan ia akan selengkapnya menumpas banyak orang. Di ayat 44 ini. Karena dia risau dengan kabar dari utara dan timur, dia menumpas banyak orang. Apa artinya? Kita kupas. Poin yang terakhir adalah mendirikan tabernakel istananya di antara laut. Jadi yang terakhir yang dia lakukan adalah dia mendirikan tabernakel istananya di antara laut, gunung kesucian yang mulia itu. Ya, di tempat yang diperebutkannya itu dia bikin tabernakel. Ia akan sampai kepada ajalnya. Jadi itu yang terakhirnya, dan tak seorang pun akan menolongnya. Oke, itu poin-poin ya, 14 poin yang kita perlu catat di sini dan kita kupas. Lanjut ke slide berikut, ayat 14. Nah, kita mulai dulu ya, tadi kita kembali. Diawali dengan Seleukus sebagai raja dari utara, dan Ptolemy sebagai raja dari selatan. Penguasaan Mesir, itu titik tolaknya. Penguasaan Mesir dan Palestina, itu dimulai dengan jatahnya Ptolemy, raja dari selatan yang menguasai Mesir dan Palestina. Karena Mesir itu dekat ke Palestina ya. Dia wilayah dia sesuai peta pembagian sesuai dengan 4 mata angin tadi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke poin yang pertama tadi. Oke, kita lanjut ya ini. Kita masuk ke Mesir dan Palestina. Di ayat ke-15 dan 16, demikianlah raja dari utara itu akan datang lalu membuat sebuah kubu dan merebut kota-kota benteng yang terkuat. Maka tentara dari selatan itu tiada dapat bertahan, jikalau dengan segala laskar pilihannya sekalipun. Tidak juga satupun kekuatan yang dapat bertahan. Maka orang yang menyerang akan dia itu akan berbuat sesuai kehendak hatinya.
dan tak seorang pun akan dapat berdiri di hadapannya, maka ia akan berdiri di tanah permai itu, atau di Palestina, yang oleh tangannya akan dikuasainya. Itu ayat 15 dan 16. Lanjut. Nah, ini yang terjadi ya, tahun 63, dalam tahun 63 sebelum Tarik Masehi, Jenderal Pompei dari Romawi maju menyerang Yerusalem. Syria telah menjadi suatu bagian Romawi. Ini the battleground, ini Hilaire Belloc, dan dalam tahun 31 itu yang menulis ya. Dalam tahun 31, sebelum juga Tarik Masehi, Mesir telah menjadi sebuah provinsi Romawi. New Student Reference Book, ini tercatat. Itu sejarah sekarang, sudah menjadi sejarah. Ini tergenapi pada waktu orang Romawi merebut apa katanya Yerusalem. Ini kita lihat ada petanya di atas, Roman Empire. Kita lihat di sini kerajaan Romawi. Wilayahnya dia cakup semua wilayah yang Alexander kasih ke 4 jenderal, bahkan lebih ya. Kita lihat di Afrika ke kiri-kiri juga. Kita lihat Afrika Utara ya. Kita lihat wilayahnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini penguasaannya udah berubah. Kita lihat penguasaannya. Di dalam tahun 63 tadi, Mesir dan Yerusalem sudah berpindah ke Romawi, ke raja dari utara ya. Kita lihat itunya, gambarnya. Lanjut. Poin yang ketiga, dalam kemuliaan kerajaan itu, kemudian akan bangkit berdiri dalam kerajaannya suatu kenaikan pajak-pajak dalam kemuliaan kerajaan ini. Kenapa di sini dibilang dalam kemuliaan kerajaan itu? Karena entar lagi kerajaan ini akan jatuh. Makanya dibilang dalam kemuliaan. Dalam kemuliaannya dia apa? Mengut pajak. Kita lanjut, kita lihat di situ apa yang terjadi pajak itu di dalam Lukas 1 sampai 4. Nah, kita lihat sini. Maka terjadilah di masa itu bahwa setelah keluar dari keputusan dari Kaisar Agustus, waktu itu Kaisar Agustus. Kaisar Agustus penerus Kaisar Julius yang mati 23 tusukan. Itu Kaisar Agustus yang berkuasa pada waktu zaman Yesus. Nah, kita lihat di sini bahwa seluruh dunia harus dikenakan pajak. Seluruh dunia dikenakan pajak, dan pemajakan ini adalah pertama kali dibuat sewaktu Cyrenius menjadi gubernur di Syria. Maka semua orang pergi untuk dikenakan pajak, masing-masing pergi masuk ke kotanya sendiri. Maka Yusuf telah datang dari Galilea, dari kota Nazaret, masuk ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, sebab ia berasal dari rumah dan keturunan dari Daud. Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Jadi didata sebelum dibayar pajak, harus diregister dulu supaya ketahuan udah bayar pajak atau enggak. Didata tuh, diregister tuh, termasuk Yesus datang untuk meregister. Ini dikatakan pajak mula pertama yang mengeluarkan adalah Agustus. Lanjut. Dihanyutkan. Nah, kita lihat dia poin berikutnya ayat 22, dihanyutkan, dan dengan senjata-senjata dari suatu air bah mereka akan dihanyutkan dari hadapannya, dan mereka akan dihancurkan, bahkan juga penghulu perjanjian itu. Jadi kita lihat ada poin penghulu perjanjian, tetapi intinya dia akan dihancurkan. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini. Di sini diperlihatkan pecahnya kekaisaran Romawi itu di tangan-tangan gerombolan-gerombolan bersenjata, barbar, atau barbarian hordes, yang telah menyapu bersih dan sebagai suatu air bah yang telah menghanyutkannya. Saudara bisa jumpain ini di ensiklopedia, di catatan sejarah bagaimana hebatnya barbarian hordes ini, pasukan penyusup ini pergi menyapu bersih pasukan Romawi. Kita lanjut. Ini peta masuknya ya, dia dari sebelah kiri ya, daripada Afrika Utara. Kita lihat ini barbarian in Rhodes causing the fall of Rome. Jadi barbarian ini yang menjatuhkan daripada Romawi ini. Kita lanjut. Jadi barbarian itu penyebab jatuhnya Romawi. Kita lihat lagi, dia bangkit berkuasa utara ini. Dan setelah membentuk liga atau persekutuan dengan dia, ia akan bekerja dengan penuh tipu, karena ia akan datang dan akan menjadi kuat dengan sejumlah kecil orang-orang. Di ayat 23 kita lihat yang tadi udah mau dijatuhkan nama barbarian hordes, dia membuat aliansi dengan siapa? Dengan penuh tipu, dengan siapa? Dengan sejumlah kecil orang, gitu. Sejumlah kecil orang-orang. Oke, kita lihat siapa berikutnya. Lanjut. Dari kata-kata nubuatan ini kita melihat bahwa Romawi akan bangkit dari kehancuran dan kehinaannya, dan ia akan kembali menjadi kuat. Tetapi pada kali ini melalui penipuan dan dengan sejumlah kecil orang-orang. Maka dalam rangkaian nubuatan ini Romawi diperlihatkan dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu Romawi kafir dan Romawi kerohanian.
sama seperti yang terlihat melalui binatang simbolis yang keempat dari Daniel pasal 7. Di Daniel pasal 7 kita lihat ada binatang yang menyeramkan, dan kita lihat ada dua kali dia perubahan. Jadi di sini pun kita lihat sosok ini dua kali perubahan, yaitu Romawi daripada kafir. Sebenarnya semua juga kafir waktu itu ya, semua juga kafir. Artinya kafir di sini Romawi raja waktu itu, raja gitu, bukan Kristen, bukan umat Tuhan. Tetapi dia berubah jadi Romawi kerohanian, Kristen, tapi Kristen pura-pura. Demikian halnya bahwa sesudah Romawi kafir terlihat dirinya telah dihanyutkan dan direndahkan sampai ke tanah, maka ia lalu memikirkan suatu tipu untuk membawa dirinya kembali berkuasa. Rencananya berhasil dalam pembuatan suatu undang-undang kerohanian, yaitu suatu pemaksaan yang dilakukannya bersama-sama dengan sejumlah kecil orang-orang, yaitu yang disebut orang-orang Kristen. Jadi orang-orang kecil ini adalah orang-orang Kristen. Pada waktu itu orang-orang Kristen ini kelompok kecil yang setengah mati. Kita tahu ya bagaimana orang-orang kecil ini disiksa ya. Mereka itu dibenci. Kalau kita lihat ada 10 kaisar, Kaisar Nero, kaisar semua itu pembenci orang Kristen. Makanya orang Kristen itu dibilang orang kecil. Tetapi lucunya orang Kristen ini walaupun dibenci, dimusuhi, dibunuh, digoreng, dipancung, disalib, dibakar, tetapi orang Mesir ini tetap masih ada, tetap masih eksis, tetap mempertahankan imannya. Nah, dia mulai coba bergabung dengan orang kecil ini, dengan orang Kristen, supaya dia mendapat kekuatan dengan dogmanya kekristenan. Ini yang terjadi. Demikianlah halnya pada sesudah Romawi kafir melihat dirinya telah dihanyutkan dan direndahkan sampai ke tanah, maka ia lalu memikirkan suatu tipu untuk membawa dirinya kembali berkuasa. Rencananya berhasil dalam pembuatan suatu undang-undang kerohanian, yaitu pemaksaan yang dilakukannya bersama-sama dengan sejumlah kecil orang-orang, yaitu yang disebut orang-orang Kristen. Oke, undang-undang itu bukan menyerukan agar raja-raja diturunkan dari kekuasaan mereka, melainkan sebaliknya untuk mengkristenisasi mereka. Dengan demikian, raja dari utara itu berhasil secara damai menyebarkan rencananya untuk memerintah sebagai raja rohani atas segala raja dalam nama Allahnya Kristen. Pertama-tama ia memerintah atas bangsa-bangsa. Kedua, atas raja-raja dari bangsa-bangsa. Jadi manusianya dulu dia perintah, yaitu bangsa-bangsa. Habis itu dia perintah raja-raja atas bangsa-bangsa itu. Fakta-fakta sejarah dan Alkitab ini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang telah dikristenisasi di bawah satu pemimpin rohani itu membentuk tahap kedua Romawinya, dan Ilham memberikan kepadanya gelar raja dari utara. Pada tahtanya raja-raja maupun para petani yang berada dalam garis-garis perbatasan Romawi Kristen yang terbentang luas menyembah sujud dalam penyerahan dan peribadatan yang mutlak. Demikianlah kelicikannya, ia kembali menjadi kuat. Jadi dia kuat dalam kerohaniannya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat sebenarnya Romawi itu sebenarnya dia itu senang menganiaya. Dia tidak suka dengan kekristenan, ya. Itu kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang umat Tuhan pada waktu itu sepeninggal Yesus, Stefanus terakhir, itu setelah itu penyiksaan. Bagaimana orang-orang mereka itu dibakar, disalibkan, dan dikasih santapan kepada singa. Kita lihat anak-anak kecil, orang wanita, semua dibunuh. Kita lanjut. Nah, Romawi akan bangkit dari kehancuran dan kehinaannya, lalu berhasil dalam pembuatan suatu undang-undang kerohanian, yaitu suatu pemaksaan yang dilaksanakannya bersama-sama dengan sejumlah kecil orang-orang, yaitu yang disebut orang-orang Kristen. Disinilah waktu itu Romawi akhirnya mengagungkan kekristenan dan dia jadi Kristen. Lanjut. Jadi kita lihat di sini catatan sejarah mengenai kekristenan hasil bujukan dalam paksaan apa yang dimaksud. Para uskup atau penguasa-penguasa gereja-gereja Kristen pada mulanya merendahkan diri dalam roh kerendahan pendiri agama mereka. Dulu uskup benar pekerjaannya. Namun akhirnya dengan waktu akhirnya mereka mengusahakan juga untuk mendapat kekuasaan dalam keuntungan duniawi. Uskup-uskup dari kota-kota besar memperoleh kekuasaan atas semua daerah sekeliling kota-kota. Maka Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem telah menjadi tempat-tempat kedudukan dari penguasa-penguasa gereja. Jadi dia secara teritorial, secara power menguasai juga. Sehingga dapat dikatakan seolah-olah uskup-uskup mereka membentuk suatu pemerintahan beberapa orang di dalam gereja.
Selama zaman kegelapan Romawi telah menjadi seorang raja atas segala raja. Bahkan lebih dari itu, ia membuat dirinya seolah-olah pengganti Allah. Itu tercatat di dalam Universal History, bukan karangan orang Advent. Di sini orang Advent sering ditegur, apalagi ke buku, kalau saudara-saudara ingat buku ini, buku Kemenangan Akhir, bagaimana ini di Singapura, mereka benci, marah, bukan hanya Singapura ya, semua seluruh dunia. Karena di sini membuka kedok keuskupan. Sebenarnya keuskupan yang dulu gitu dibuka. Karena mereka menjadi pemerintah, mereka menyiksa apa semua. Nah, itu ceritakan di sini pernah heboh waktu itu. Nah, ini tercatat semua di sini. Dunia juga mencatat, bukan hanya di sini, karena di sini Ellen G. White juga mengutip dalam buku Universal History. Itu bisa lihat, saudara bisa lihat juga di ensiklopedia. Juga bisa lihat juga di Wikipedia. Saudara bisa sekarang dengan gadget gampang melihatnya itu. Oke, lanjut. Sejarah menjelaskan bagaimana ia membagi bagian tanah untuk memperoleh untung. Sistem feodal adalah sebuah sebutan yang digunakan untuk menyatakan cara dalam mana para panglima yang telah menang perang oleh bantuan bala tentara, mereka akan menetap di negeri-negeri yang ditaklukkannya. Membagi-bagikan tanah di antara pengikutnya, dan kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa tumbuh dari pembagian itu. Jadi dikasih bagi-bagi tanah, ada kewajiban-kewajiban mereka harus lakukan. Para perwira utama ini setelah memegang bagian-bagian yang diinginkannya bagi kebutuhannya sendiri, mereka kemudian membagi-bagikan sisa tanah-tanah itu sesuai pilihannya, yaitu orang-orang yang akan menyediakan kepada mereka uang dan prajurit-prajurit sebagaimana yang telah diwajibkan oleh raja kepada mereka. Para penduduk yang kalah perang, yang masih ada, dijadikan budak-budak dan dapat dialihkan bersama-sama dengan tanah-tanah itu. Sama buku Universal History juga halaman 200. Lanjut. Rezim yang kedua dari selatan. Nah, tadi kita lihat kan udah ada goyang nih. Goyang Romawi dengan pasukan barbarian, Hordes. Goyang, tapi dia ada kekuatan masuk dengan jadi Kristen. Jadi Romawi keagamaan Kristen, dia ada kekuatan kembali. Tetapi di sini ditegaskan, rezim yang kedua dari selatan mengalahkan rezim yang keempat dari utara. Nah, kita lihat ya. Tadi kan kita rezim ketiga tuh, Romawi kafir. Kenapa dibilang rezim yang keempat? Karena kafir ini berubah, dia jadi kekuatan kembali dengan Romawi kekristenan. Makanya dia rezimnya rezim yang berikutnya. Maka ia akan menggerakkan kekuatannya dan keberaniannya melawan raja dari selatan itu dengan sebuah bala tentara yang besar. Dan raja dari selatan itu akan tergerak untuk berperang dengan sebuah bala tentara yang sangat besar dan kuat. Tetapi ia tidak akan dapat tahan berdiri, sebab mereka akan merencanakan siasat-siasat lawan dia. Sesungguhnya mereka yang makan daripada bagian santapannya akan membinasakan dia, dan bala tentaranya akan menghanyutkan. Maka banyak orang akan jatuh dibunuh. Kemudian ia akan kembali ke dalam negerinya dengan banyak kekayaan, dan hatinya akan kelak mendurhaka melawan perjanjian. Jadi dia kalah, banyak yang dibunuh, dia kembali ke tempatnya, tapi dia kelak mendurhaka melawan perjanjian yang suci itu. Maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berani. Ya, dia lakukan perbuatan yang berani, lalu kembali kepada tanahnya sendiri. Pada waktu yang telah ditentukan, ia akan kembali, lalu datang ke arah selatan. Tetapi ini tidak akan sama dengan yang pertama ataupun dengan yang kemudian. Karena akan datang kapal-kapal dari Kitim melawan dia. Oleh sebab itu, ia akan disusahkan hatinya, lalu kembali dan menaruh dendam melawan perjanjian yang suci itu. Demikianlah akan dibuatnya. Ia bahkan akan kembali dan ia menunjukkan perhatian kepada mereka yang meninggalkan perjanjian yang suci ini. Jadi ada perjanjian suci, dia akan kembali dan dia akan perhatian kepada orang yang meninggalkan perjanjian suci. Jadi ada orang-orang yang meninggalkan perjanjian suci, dia perhatian kepada orang-orang tersebut. Sudah kita saksikan dalam nubuatan bahwa dari sejarah bahwa rezim pertama dari selatan itu, rezim Ptolemy, telah dikalahkan oleh rezim yang ketiga dari utara, yaitu Romawi kafir. Dan karena Romawi kafir tidak pernah berperang melawan satupun penguasa lain dari selatan, maka dua hal yang berdiri jelas ialah, pertama, menyusul rezim Ptolemy itu, seorang raja yang lain dari selatan harus sudah bangkit. Jadi penyerangan ini pasti bukan Ptolemy lagi. Kita tahu ya, sejarah Raja Ptolemy, dia mati tahun 40 ketika Cleopatra mati. Karena Ptolemy ke-7, kita lihat 1, 2, 3 sampai ke-7 itu Cleopatra, dia akhirnya mati, bunuh diri ya, karena dengan cintanya dengan Mark Antony. Jadi kita lihat, bukan nyerang ke Ptolemy lagi, tapi ada sosok lain yang harus bisa kuat. Ya, tadi kita udah ada bayangan ya, ada pasukan barbarian tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, menyusul Ptolemy, seorang raja yang lain dari selatan harus bangkit, ya itu yang tadi. Kedua,
peperangan melawan raja dari selatan ini dilakukan oleh rezim yang datang sesudah Romawi kafir. Jadi dari peperangan yang dari utara melawan raja selatan itu berarti bukan Romawi kafir lagi, yaitu Romawi Kristen. Karena kita sekarang bicara itu udah periode kekuatannya bertambah dengan dia jadi Kristen. Rezim yang keempat dari utara. Jadi rezim yang keempat di utara itu udah rezim yang keempat, yaitu Romawi Kristen. Yang di selatan dari Ptolemy sudah ada rezim yang lain, yaitu rezim berikutnya setelah Ptolemy. Ia telah menggerakkan kekuatannya dan keberaniannya melawan raja dari selatan itu. Satu-satunya rezim yang bangkit dari selatan semenjak dari dinasti Ptolemy jatuh dan telah memerintah Mesir dan Palestina ialah orang-orang Mur, seorang Muslim, yaitu bangsa dari keturunan campuran yang berbahasa Arab yang membentuk bagian dari masyarakat Barbari. Dan yang nama mereka berasal dari Mauri, yaitu penduduk Mauritania kuno yang garis keturunannya yang asli tetapi adalah orang-orang Amariz, yaitu suatu cabang dari orang-orang Berber. Orang-orang Mur modern muncul dari golongan penduduk-penduduk kuno daerah ini dengan orang-orang Arab pemenang perang mereka yang telah datang dalam abad ke-7. Karena orang-orang Visigot Muslim, pemenang-pemenang perang di Spanyol tahun 711 sampai 713 itu datang dari Afrika Utara. Maka nama Mur itu juga diaplikasikan kepada mereka oleh penyusun-penyusun silsilah bangsa Spanyol. Maka dalam hubungan itulah terdapat kesamaan dengan Arab dan Saracen. Saudara-saudara, di sini kita ngomongin Muslim, ngomong-ngomong Mur, itu bukan bicara agama-agama yang kita kenal secara dogma ya. Tetapi ini bagaimana perjalanan mereka itu, silsilah mereka itu, kekuatan-kekuatan mereka itu dicatat di sejarah gitu. Di sejarah, kita lihat sejarah gitu ya. Sejarah mencatatkannya bukan bicara ngurusin dogmanya, tetapi bagaimana kekuatannya itu, karena nanti ke depan kita akan ngomongin kekuatan itu, mereka masing-masing punya agama. Kristen utara punya agama, Islam juga di selatan itu punya agama gitu. Jadi ini bukan ngomongin soal dogma agama gitu, tetapi bagaimana kekuatan mereka yang akhirnya merebut daerah-daerah teritorial. Orang-orang Mur ini maju terus ke utara ke dalam Prancis sampai mereka dipukul mundur oleh Charles Martel, itu ya orang Prancis, pada pertempuran besar di Tours dalam tahun 732. Setelah mana mereka kemudian membatasi diri sampai ke Spanyol sebelah selatan Ebro dan Sierra Guratama. Lanjut, orang-orang Mur yang terbuang ini sambil menetap di sebelah utara Afrika, mereka mendirikan kota-kota dari mana mereka membuat banyak gangguan terhadap pantai-pantai Spanyol. Dan pada akhirnya mereka berkembang menjadi kota-kota bajak laut Barbari yang perbuatan-perbuatan perampasan telah merupakan sumber gangguan terhadap kekuasaan pihak yang di atas, yang orang-orang Kristen, yang beradab bahkan sampai kepada abad sekarang. Jadi pada waktu itu itulah terjadi gangguan-gangguan. Itu saudara bisa baca di 20th Century Encyclopedia di volume ke-4 halaman 24. Itu saudara bisa baca di situ. Kita bukan ngarang-ngarang. Lanjut. Pertikaian-pertikaian di antara selatan dan utara yang menyusul peperangan-peperangan Greka Romawi itu adalah di antara orang-orang Muslim, ya kita lihat yang tadi ya di bawah, dan orang-orang Kristen di utaranya. Oleh sebab itu, maka pada waktu itu, sementara gelar-gelar dari utara berlaku bagi para penguasa Romawi Kristen, maka gelar raja dari selatan berlaku bagi penguasa-penguasa Muslim itu. Karena orang-orang Saracen, orang-orang Mur, orang-orang Arab, dan orang-orang Turki. Sebelum Turki juga sebenarnya ada juga orang-orang Ottoman. Turki, karena kalau kita tahu 1923 Turki akhirnya jadi republik ya, Republik Turki 1923. Tapi sebelumnya Turki itu ada empire-nya, ada kerajaan Turki gitu. Jangan kita samakan Turki yang di sini dengan Turki yang sekarang gitu. Walaupun Turki yang sekarang dengan andalannya itu Istanbul di atas. Istanbul itu tadinya daerahnya Romawi, daerah Konstantinopel ya, berubah jadi andalannya Turki. Itulah Turki yang tersisa sekarang, bukan Turki yang dicatat di sini, Turki yang besar. Karena kerajaan Ottoman itu panjang ya, dari tahun 1299-an sampai berakhirnya 1919. Jadi kita lihat di sini Turki itu bukan Turki yang sekarang kita tahu. Nah, orang-orang ini ya, orang-orang Mur, Saracen, Arab dan Turki atau Ottoman itu, yaitu orang-orang Islam, adalah orang-orang yang meneruskan kerajaan pemimpinnya Muhammad dalam berbagai rezim.
Maka demi untuk singkatnya, kami di sini menggunakan sebutan nama orang-orang Muslim. Jadi di sini kita juga bukan benci agama ya, kita bukan terlepas dari ini, kita bicara sejarah ya. Perebutan ini di bawah Raja Selatan itu, untuk singkatnya kita sebut, karena kan panjang tuh, rezimnya banyak, makanya kita sebut inilah yang menguasai ini adalah orang-orang Muslim bagi semuanya, seolah-olah mereka sekaliannya hanya satu rezim saja. Peristiwa-peristiwa nubuatan dan sejarah yang telah disusun silsilahnya ini membuat orang tidak mungkin lagi untuk salah mengaplikasikan gelar-gelar itu sembarangan atau menjelaskan secara keliru penguasa-penguasa itu. Jadi saudara-saudara, kita bilang di bawah itu Muslim, di atas itu Kristen, kita juga bukan berpihak kemana, kita membela dua-duanya, enggak. Semua itu Kristennya pun, kalau kita sama-sama Kristen, Kristennya pun bukan Kristen yang benar ini. Karena Kristen yang Romawi ini justru menghancurkan semua peraturan Tuhan. Jadi bukan kita di sini ada kepentingan sesuatu ya. Oke, lanjut. Lagi pula ayat-ayat 23, 26, 38 sampai 30 yang sedang kita perhatikan dengan teliti sekarang ini memberikan kemenangan kepada raja dari selatan. Jadi cerita ini yang menang raja dari Islam. Dan sejarah menunjukkan bahwa pada masa yang tepat Injil memperlihatkan orang-orang Muslim itu bangkit dari Afrika. Jadi kita lihat kalau dari petanya tadi, Afrika, dan juga mereka menyerbu bangsa-bangsa Kristen di sebelah utara Laut Tengah. Jadi naik ke atas. Sebelah utaranya Laut Tengah. Laut utara, Laut Tengah itu Laut Mediterranean. Kalau saudara lihat di peta, oh mana nih Laut Tengah? Laut Tengah. Laut Tengah itu Laut Mediterranean. Jadi kita lihat di situ sama aja penyebutannya. Laut Tengah itu Laut Mediterranean. Ya, jadi ada Siprus di atasnya lagi ada Turki ya. Kemudian terjadi bahwa Romawi kehilangan Mesir dan Palestina. Kenapa ini kita catat? Karena ini berkaitan tentang Mesir dan Palestina itu. Walaupun ia di ayat 28 akan kembali ke negerinya dengan banyak kekayaan, sekalian itu bukan dibawanya sebagai barang rampasan dari Raja Selatan itu, yang bala tentaranya telah menghanyutkan dia dan telah membuat banyak orang mati dibunuh. Tidak dapat bertahan, itu ayat 26, melainkan ia harusnya sudah menerima mereka itu dari orang-orang yang bertobat kepada agamanya. Orang-orang yang telah makan bagian santapannya, ayat 26, yaitu hamba-hambanya, dan yang kemudian membinasakan dia, pada mulanya adalah orang-orang Kristen. Jadi kita lihat di sini di ayat 26 itu, dia membawa barang rampasan itu, dia kalah perang, bagaimana dia membawa barang rampasan? Rampasannya itu berarti jiwa-jiwa. Dia kalah perang, tapi dia banyak pengikut, banyak yang jadi Kristen pada waktu itu, Romawi Kristen itu. Dan dibilang katanya orang-orang yang telah makan bagian santapannya itu yang akhirnya membunuh dan yang kemudian membinasakannya. Jadi Romawi ini, orang yang makan bagian santapannya, dia yang membunuhnya itu adalah Protestan. Ini di sini dibuatkan akan ada Protestan. Protestan itu akhirnya merusak. Dan kita tahu kejatuhan daripada Romawi rohanian ini setelah ada Protestan. Ya, kita lihat. Penyerbuan orang-orang Mohammedan di sebelah barat dalam tahun 639 Tarik Masehi, sewaktu mereka menyerbu negeri itu, maka Mesir menjadi sebuah, jadi kita catat ini ya di dalam New Student Reference Book, itu tentang bagaimana akhirnya raja dari selatan itu menang, mengalahkan raja dari atas, yaitu Kristen. Tahun 639, mulai dari situ, itulah kekuasaan atau kejayaan daripada Ottoman. Ya, beberapa kali sejarah mencatatkan mulai dari peninggalan Nabi Muhammad, ada penguasaan-penguasaan, tapi itu kejayaan. Pada waktu itu secara dogma, secara ajaran Islam yang paling bagus. Karena apa? Di dalam kekristenan sudah semaunya, makan babi, makan haram, udah seenaknya. Ada juga bahkan karcis masuk surga atau apa. Di dalam peradaban berkembanglah peradaban daripada Muslim itu. Karena pelajaran kita juga, nubuatan kita juga menggambarkan bagaimana pada waktu itu Muhammad datang untuk penyejuk keimanan, karena ini adalah masa kegelapan, saudara-saudara. Pada waktu itu Muhammad bawakan kesejukan iman mereka, bagaimana kebersihan mereka bertarak, sampai sekarang mereka nggak makan babi. Itu pertarakan mereka. Bagaimana mereka mau sholat juga harus bersih-bersih, itu kedisiplinan. Itu dicatat bahwa mereka itu peradaban dibangkitkan lagi karena zaman kegelapan. Oke, lanjut. Dalam tahun 639 kita lihat tadi sejarahnya, penguasaan Mesir dan Palestina resmi berpindah ke raja dari selatan, walaupun barbarian dari awal tadi, tapi sempat si Romawi itu berubah jadi Kristen, jadi bangun kekuatan, tapi tetap kalah. Ya, ini peta bagannya. Kita lanjut.
Dengan demikian, menyusul orang-orang Ptolemy, telah datang orang-orang Muslim ini ke dalam gelar Raja dari Selatan, yaitu mereka yang memerintahnya dalam rezim yang kedua di selatan. Jadi rezimnya kedua ya, kalau kanan kan udah keempat, yang utara. Menjelang tahun 814, Romawi, Raja dari Utara itu telah menyerahkan Mesir dan Palestina kepada orang-orang Muslim. Jadi raja-raja Muslim di bawah, ya selatan. Orang-orang yang dikuasai pikiran Kristen dari utara dan orang-orang yang dikuasai pikiran Muslim di selatan semenjak itu senantiasa berada dalam pertikaian daerah teritorial dan agama. Maka di mana saja apabila seseorang merebut sebagian daerah pemerintahan yang lainnya, maka ia selalu memaksakan paham-paham agamanya kepada para tawanannya dengan ancaman hukuman mati bagi mereka yang tidak mau menyesuaikan diri. Jadi kita lihat di sini, mulai dari situ abad ini berlanjut dengan perbuatan-perbuatan daerah teritorial, tapi dibawa juga pesan-pesan dari moral, dari agama masing-masing. Baik dari selatan maupun juga dari utara. Jadi merebut kekuasaan, tapi dipaksakan juga dogmanya, diajarkan juga doktrin-doktrin. Makanya di sini, perang di sini kita tahu ada perang salib, ada perang-perang juga yang Paus bikin. 7 periode perang salib dicatat di dalam sejarah. Itu semua sebenarnya intinya mau mengajarkan dogma kepada daerah-daerah teritorialnya juga, gitu. Baik juga dari selatan. Walaupun memang perang salib juga digunakan untuk penyiksaan orang-orang bidat, orang-orang bid'ah. Umat-umat yang pegang firman Tuhan waktu itu dibikin perang salib juga, mereka juga dihukum juga. Oke, lanjut. Nah, ini petanya ya bagaimana Kristen dan juga pasukan dari Muslim ini punya daerah teritorial. Kita lihat di sini lumayan ya, di bawah itu yang biru, yang hijau adalah orang-orang di selatan Muslim. Yang atas nggak begitu besar ya, Roman Church, kita lihat yang warna bata itu yang satu gitu ya. Ya hampir imbang lah ya, tapi lebih besar yang bawah. Oke, kita lanjut. Ini peta ini menunjukkan hasil-hasil yang terakhir, yaitu bangsa-bangsa yang telah dikristenisasi secara tetap dan bangsa-bangsa yang telah dimuhammadanisasi secara tetap. Jadi ini ajaran ya. Kita bukan membenci ajarannya, kita bicara sejarah ini. Nah, kita lihat di sini, ini populasi sekarang. Kita lihat di sini yang biru adalah Kristen, yang hijau adalah Islam. Kita lihat, inilah dua agama yang dominan di dunia ini. Yang lain-lainnya ada Buddha, ada Judaisme, ada Hindu, tapi itu pengikutnya, mengikuti jumlahnya. Tetapi kita lihat yang dominan di sini adalah apa? Kristen. Dan yang kedua adalah Muslim. Itulah impact daripada perebutan kuasa dan disatukan juga secara ajaran juga disatukan, dibawa pesan. Oke, lanjut. Kedua raja itu berbicara dusta, maka hati kedua raja ini akan cenderung berbuat jahat dan mereka akan berbicara dusta pada satu meja. Namun itu tidak akan makmur karena ia itu akan berakhir pada masa yang ditentukan. Itu di Daniel pasal 11 ayat 27, itu dua-duanya berbicara dusta. Saya tidak akan uraikan di sini karena ya saya takut ada yang nggak enak aja mendengarnya atau apa. Saudara kalau mau nanya atau apa nanti boleh bisa offline. Oke, kita lanjut. Melawan perjanjian yang suci itu, melihat kebutuhan untuk berkompromi dengan orang-orang kafir untuk membuat mereka menjadi mangsa yang mudah, maka raja dari utara itu merencanakan di dalam hatinya menentang perjanjian yang suci itu. Ayat 28, 30 dan 32, artinya ia membuang keluar dari pernyataan iman Kristen, yaitu Sabat Kejadian itu di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 yang telah diberkati dan disucikan oleh Tuhan sebagai suatu peringatan akan semua pekerjaannya, yaitu suatu perjanjian yang kekal. Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Jadi itu dia perjanjian yang suci itu ya. Jadi rencana dia menentang sabat yang perjanjian kepada umat Tuhan. Adanya raja dari utara itu menaruh perhatian hanya kepada orang-orang yang telah meninggalkan perjanjian yang suci itu, memperjelaskan dua hal. Pertama, bahwa tidak semua orang meninggalkan sabat itu. Jadi raja dari utara itu dia ngasih perhatian kepada orang yang menentang perjanjian itu. Jadi di dalam orang-orang Kristen, umat Tuhan itu ada terpecah dua. Satu yang setia, satu lagi yang tidak setia. Lalu yang kedua, bahwa sejumlah kecil orang-orang dengan siapa ia telah menjadi kuat, bukanlah pengikut-pengikut Kristus yang setia, melainkan orang-orang yang tidak setia itu. Jadi dua hal kesimpulan ini, umat Tuhan Kristen itu terpecah jadi dua. Yang satu adalah yang setia, satu lagi tidak setia. Dan kepada orang raja dari utara ini membuat aliansi atau perjanjian atau persekutuan, itu tentunya kepada orang-orang yang tidak setia. Makanya dibilang dia perhatian kepada orang-orang ini.
yang meninggalkan perjanjian itu. Dia buat perhatian. Di sini kita bicara sabat. Kembali kita tahu bahwa pelajaran dari Daniel pasal 7, Daniel pasal 8 itu bicara sabat juga di situ dan Ka'bah. Dan seperti mereka yang melakukan kejahatan melawan perjanjian itu akan disesatkan dengan bujukan-bujukan yang manis, tetapi orang-orang yang mengenal Allah mereka akan menjadi kuat dan akan bertindak dengan berani. Ayat 32. Ayat ini mengungkapkan tabiat dari masing-masing kelas. Tadi kita lihat udah ada terpecah dua ya orang Kristen ini. Pertama, tabiat dari mereka yang tidak setia, dan kedua, tabiat dari mereka yang setia. Mengenai nasib mereka yang setia itu kita selanjutnya membaca. Maka mereka yang mengerti di antara orang-orang banyak itu akan memberi petunjuk kepada banyak orang. Tetapi mereka akan jatuh oleh pedang dan oleh api, oleh tawanan, dan oleh rampasan banyak hari lamanya. Kini apabila mereka akan jatuh, mereka akan dibantu dengan suatu pertolongan kecil. Tetapi banyak orang akan bergabung dengan mereka secara berpura-pura. Ayat 30 dan 34 ini, jadi kan terpecah nih dua. Yang satu, mereka ini katanya mereka yang mengerti di dalam terjemahan yang lainnya, orang-orang yang bijaksana di antara mereka itu akan memberi petunjuk kepada banyak orang, tetapi mereka akan jatuh oleh pedang, itu penganiayaan, dan oleh api, dan oleh tawanan. Jadi ditawan, dianiaya oleh pedang dan oleh api, jadi rampasan banyak hari lamanya. Kalau kita lihat harinya ini 1260 hari. Kita lihat ayat yang lain ya, kita lihat di Daniel pasal 7. Tapi kita lihat di sini, mereka itu katanya akan dibantu, akan ada bantuan. Kini apabila mereka jatuh, mereka akan dibantu dengan suatu pertolongan kecil. Pertolongan kecil apa? Tetapi banyak orang akan bergabung kepada mereka. Pertolongan kecil adalah reformasi, tetapi banyak yang bergabungnya itu pura-pura juga, gitu di reformasi itu juga. Ayat-ayat ini di samping membayangkan mati syahid dari pengikut Kristus yang setia, juga meramalkan reformasi, pertolongan kecil itu, dan meramalkan bahwa keadaan kejatuhannya yang sekarang adalah disebabkan oleh bujukan-bujukan yang menyesatkan. Ini bicara tentang reformasi. Kita tahu reformasi ini secara sejarah dicatat reformasi ini adalah dilakukan oleh Martin Luther. Bagaimana dia membawakan reformasi tahun 1500-an sampai klimaksnya jatuhlah kekaisaran atau power daripada kepausan ini tahun 1798 gitu ya. Jadi kita lihat di situ ada sejarahnya. Ayat 30-34 ini bicara tentang nanti ada pertolongan kecil yaitu reformasi. Lanjut di 44. Mencemarkan Ka'bah, membuang yang sehari-hari itu. Tentara akan berdiri di pihaknya dan mereka akan mencemarkan Ka'bah kekuatan itu. Dan mereka akan menyingkirkan korban yang sehari-hari itu. Dan mereka akan menempatkan kekejian yang membuat sunyi. Lanjut, sebuah Ka'bah, ini kita bicara Ka'bah tadi, sebuah Ka'bah kafir sedianya memang sudah cemar. Waktu itu sudah cemar ya. Maka sebab itu tidak mungkin dapat dicemarkan. Jadi jelaslah bahwa Ka'bah kekuatan itu bukan Ka'bah kafir, telah dicemarkan dengan cara memasukkan ke dalamnya suatu keimamatan kafir dan orang-orang kafir yang tidak bertobat. Ka'bah itu adalah gereja Kristen. Karena selama periode di mana pencemaran itu terjadi, tidak ada satupun Ka'bah di Yerusalem. Jadi ini pencemaran Ka'bah itu artinya memasukkan orang-orang yang belum bertobat di dalam Ka'bah Kristen, yaitu gereja. Gitu. Pada waktu itu banyak orang-orang masuk dalam Ka'bah itu tidak bertobat atau tidak dengan niat karena pertobatan, bukan karena perjalanan spiritual, tetapi mereka cuma untuk memperbanyak orang-orang di dalam gereja. Itu namanya mencemarkan Ka'bah. Bahwa ketiga mata rantai kebenaran ini, pencemaran Ka'bah satu, penyingkiran yang sehari-hari itu dua, penempatan kekejian, tiga hal ini dalam rantai peristiwa-peristiwa nubuatan membawa kita berabad-abad lamanya ke dalam sejarah Kristen adalah dikukuhkan secara meyakinkan oleh pengarahan Kristus kepada mereka mengenai di masa depan sejak dari saat ia mengucapkan perintah yang berbunyi. Oleh sebab itu, apabila kamu kelak melihat kekejian, kesunyian yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, maka berdirilah di tempat yang suci. Barang siapa yang membaca sedemikian, hendaklah mengerti. Kemudian hendaklah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke gunung-gunung. Itu di dalam Matius 24 ayat 15 dan 16. Lanjut. Tidak semua menghiraukan suatu Allah dan kerinduan. Jadi dia tidak menghiraukan suatu Allah dan kerinduan kaum wanita. Tiada juga diindahkannya dewa segala nenek moyangnya, ataupun kerinduan kaum wanita. Bahkan tidak ia mengindahkan suatu dewa pun, karena ia akan membesarkan dirinya sendiri di atas segalanya. Demikian inilah yang akan dibuatnya dengan pegangan yang sangat kuat dengan suatu dewa yang asing, yang akan diakuinya dan ditinggikan dengan kemuliaan. Maka ia akan membuat mereka itu memerintah atas banyak orang, dan ia akan membagi-bagikan tanah itu untuk mendapatkan untung. Ayat 37 dan 39
Kita lihat di ayat 37 dulu, ada 2 poin penting di sini. Ia tidak mengindahkan dewa nenek moyang mereka. Jadi Romawi waktu itu tiba-tiba jadi Kristen, pertanyaan bagi kita. Dewanya kemana? Kok bisa dia tinggalkan? Kok bisa perjalanan spiritualnya benar-benar begitu melekat, tiba-tiba jadi Kristen semua, bahkan orang-orang dihukum mati kalau nggak menjadi Kristen. Dewanya dikemanain? Apakah dia nggak punya dewa? Kita tahu sejarah mencatatkan Romawi banyak dewanya. Ada Jupiter, ada dewa Zeus ya. Saudara, kita bisa melihat lah, browsing di internet bagaimana dewa-dewa Romawi ini. Bukan nggak punya dewa, tetapi Alkitab mencatatkan di sini katanya tiada juga diindahkannya dewa segala nenek moyangnya. Nenek moyangnya dewa-dewa mereka itu dia tinggalkan dan dia fokus kepada kekristenan. Dia lupakan dewanya dia. Ada dewa perang juga loh, dewa perang mereka. Oke, lanjut di berikutnya. Kita lihat di sini nih ya. Tidak ada satu berbangsa terkecuali Romawi, Kristen yang menggenapi nubuatan ini. Karena ialah satu-satunya orang yang tidak menghiraukan dewa segala nenek moyangnya, dewa-dewa kafir mereka, dan yang mengakui satu dewa yang asing. Bagi mereka sebenarnya, kekristenan itu asing. Orang mereka musuhin kok awal-awalnya. Jadi, mereka dan yang mengakui satu dewa yang asing, Allah orang-orang Kristen. Dan walaupun ia mengakui sudah menerima Allah, orang-orang Kristen dengan sepenuh hatinya, Injil ini mengungkapkan kepalsuan dari pengakuannya. Karena apa? Dia merubah semua peraturan kekristenan. Jadi bukan perjalanan spiritual, akhirnya dia bertobat, akhirnya dia menjadi pengikut Kristen yang baik. Bukan. Ini adalah strategi dia untuk menjalankan kekuasaan Romawi. Nah, jadi kita tahu ya, ini gambar-gambar dewa-dewanya. Oke, lanjut. Nah, juga tentang wanita ya, kita lihat di sini di ayat yang sama, ayat 37, tiada juga akan diindahkannya kerinduan kaum wanita. Kerinduan wanita adalah sebuah rumah tangga. Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 16, Tuhan di situ dicatatkan katanya perempuan itu, karena kau sudah berdosa, maka kau akan menderita dalam melahirkan. Laki-laki, kalau kau berdosa, kau akan menderita dalam mencari. Jadi karena mereka itu laki-laki, kerinduannya mencari. Kerinduan perempuan pengen berumah tangga. Makanya perempuan dikasih waktu itu, karena berdosa ya itu ya, dikasih penderitaan. Jadi kita lihat di sini di ayat Kejadian 3 ayat 16, apa itu kerinduan kaum wanita adalah berumah tangga, ya. Kita lihat gambarnya, ada keluarga. Inilah idealnya wanita itu pengen berumah tangga. Makanya dicatat di Alkitab ketika orang-orang yang mandul, yang nggak punya keturunan, nggak punya anak, mereka itu berdoa dengan sungguh pada Tuhan. Bahkan beberapa dicatat di sini, karena juga ya, dia anaknya mau diserahkan kepada Tuhan kalau dia punya anak. Karena kerinduan wanita itu punya anak, pengen punya anak. Sampai juga Abraham, bagaimana istrinya, oke ambil aja gundik, siapa tahu bukan dari saya, dari istri selir atau apa. Ya kayak gitulah ya. Jadi mereka rindu punya anak, punya keturunan. Ya itu suatu kerinduan yang Tuhan tempatkan di dalam hatinya. Oleh sebab itu, walaupun kalau lihat di itu, maka engkau akan berahi kepada suamimu, atau bukan itu sebenarnya, bukan soal berahinya. Kalau berahi sama-sama ada laki-laki dan perempuan, tetapi keinginan berumah tangga itulah yang kerinduan wanita. Maka lembaga-lembaga biarawati ciptaan Romawi itu adalah tidak sesuai dengan tata cara. Ini menggenapi di ayat 37. Kerinduan wanita itu tidak diindahkannya, yaitu dengan cara apa? Dibikinlah lembaga biarawati. Oke, lanjut. Rezim yang kelima dari utara, tetapi pada akhir zaman, ini ayat 40 ya, tetapi pada akhir zaman, negeri dari selatan akan berperang dengan dia, dan raja dari utara itu akan menyerbunya. Jadi kita lihat di sini, kita udah masuk ke ayat 40. Di akhir zaman ya, kita udah masuk ke akhir zaman. Nah, kita lihat ini bagaimana peta penurunan kerajaan dari Turki ya, itu mulai berturun. Nah, ini ada tahun-tahunnya ya. Tahun 1830, kehilangan yang utara. Lalu yang biru, Mesir, dia kehilangan Mesir tahun 1882. Ini dicatat semua di dalam sejarah ya. Ada. Libya akhirnya hilang tahun 1914 dari Turki. Makanya dulu kan kalau zamannya Turki itu ke khalifah. Khalifah itu bagaimana penguasaan daerah teritorial itu dikuasai. Makanya khalifah inilah yang akhirnya berkuasa. Osmani terakhir itu dia kuasain semua. Terakhir di Turki itu yang dirubah dari Konstantinopel jadi Istanbul. Jadi kita lihat ini menurun sampai terakhir yang kelima tahun 1923 Turki berubah jadi ini ya Republik Turki. Tapi secara kekaisaran Turki menurun. Kita lihat di sini berakhir kekuatan dari Raja dari Selatan dengan melampaui pernyataan nubuatan dari kemenangan-kemenangan orang-orang kerajaan
dari selatan ini Muslim, dan sampai pada akhir zaman itu dalam abad ke-18, maka kita akan menemukan bahwa raja dari utara yang dikristenisasi dalam rezim yang kelima, pemerintah Kristen yang lepas dari gereja pada mulanya mengalahkan raja dari selatan, kerajaan daripada Muslim tadi, dan pada akhirnya akan merebut kembali daripadanya Mesir dan Palestina, dan banyak lagi negeri-negeri di samping negeri-negeri yang membentuk kerajaan Muslim itu. Lanjut, siapa dia? Tahun 1915, pada waktu Inggris menyatakan berakhirnya kekuasaan Turki atas tanah-tanah perjanjian, lalu mendirikan suatu protektorat, maka Mesir adalah merupakan bagian dari Turki. Namun semenjak dari tahun 1883, menyusul pemberontakan dari Arab Pasha, maka Mesir secara praktis telah diperintah oleh Britania Raya di bawah suatu konsulat jenderal. Ditulis di dalam buku The Student Reference Book juga, Palestina, tanah yang permai itu untuk bertahun-tahun lamanya menjadi tanah air dari bangsa Ibrani, lalu berada di bawah pengawasan Romawi di zaman Kristus. Dalam abad ke-7, ia beralih ke kawasan kekuasaan daripada Muslim tadi, raja-raja Muslim. Maka semenjak dari tahun 1516 sampai 1919, ia berada di tangan orang-orang Turki dan merupakan bagian dari kekaisaran Turki. Itu ditulis dalam Word Book. Edom, Moab, dan pemimpin Bani Amon itu orang-orang Transjordania, kemudian datang dia di bawah mandat dari Britania Raya. Namun demikian, firman mengatakan mereka akan melepaskan diri daripada tangannya, yang menunjukkan bahwa walaupun ia kini menguasai mereka, ia kelak akan kehilangan mereka. Dan orang-orang Libya dan orang-orang Ethiopia akan berada pada langkah-langkahnya. Mungkin mereka akan mengikutinya, tunduk kepadanya. Lanjut, kita akan berlanjut ke depan, kita akan lanjutkan, karena ini panjang ya. Bagaimana kita ceritakan siapa akhirnya si raja dari utara ini yang pada waktu zaman Daniel dari Daniel 12 ayat 1 itu, Michael itu muncul, siapa yang terakhir itu berkuasa, kita akan lanjutkan minggu depan. Inilah rezim dari Raja dari Selatan. Pertama kita lihat tahun 281 sesuai dengan pembagian wilayah dari Alexander, itu Ptolemy yang memegang kekuasaan Mesir dan Palestina. Itu pertama. Lalu yang kedua, pindah ke rezim dari utara. Tapi rezim yang ketiga. Ya, karena apa? Dari Lysimachus, habis itu Seleucus dan Romawi, itu rezim yang ketiga. Itu rezim yang ketiga, dia merebut penguasaan Mesir dan Palestina. Tetapi tahun 633 dari selatan merebut kembali, yaitu raja dari Muslim ini merebut dari Romawi, ya, kalah. Dan panjang, ini panjang, periodenya panjang. Itu kerajaan ini, kerajaan Turki, kerajaan Ottoman yang paling panjang waktu itu, dia terjadi khalifah itu menguasai bagian-bagian itu semua. Tetapi akhirnya tahun 1919 dia lepas gitu. Satu-satu tadi kita lihat petanya lepas daripada penguasaan Muslim, negara-negara Muslim atau kerajaan-kerajaan Muslim, akhirnya ke Britania Raya. Kita lanjut selanjutnya. Ini yang sementara dulu ya, seperti itu kesimpulan part 1 itu. Kita lanjut. Siapa penguasa akhir zaman menurut Daniel pasal 11? Itu part kedua ya, lanjutkan nanti. Kita lanjut. Nah, jadi kita lihat di sini ada ciri-ciri bicara Daniel pasal 11 ini, raja dari utara dan selatan itu ya, sebuah bangsa atau sebuah kerajaan yang dimaksud di sini. Jadi kekuasaan ini diceritakan bukan dogma, bukan ajaran, tapi kerajaan, punya daerah teritorial. Jadi saudara-saudara, supaya kita jangan gagal fokus. Ini kita bicara kerajaan yang berkuasa. Jadi bukan dogma. Walaupun pernah Romawi secara kerajaan dia mencampur aduk dengan dogma, yaitu kekristenan yang mudah diselewengkan. Tapi kembali kita bicara fokus bahwa ini adalah bangsa, tentang bangsa dan kerajaan. Muncul setelah Romawi. Jadi yang ketiga kekuatan rezimnya adalah rezim yang kelima. Inilah muncul setelah Romawi jatuh. Romawi itu Romawi Kristen jatuh ya. Dan setelah kerajaan dari selatan juga jatuh. Nanti ini setelah itu munculnya. Tapi ada batasan. Sebelum Daniel pasal 12 ayat 1, sebelum Mikael itu bangkit berdiri membela umat Tuhan. Jadi, kalau kita lihat di dalam The Word to the Little Flock, tulisan dari Pustaka Roh Nubuat, Pustaka Ellen G. White, tulisan dari Ellen G. White, di situ ada dibilang katanya yang dibicarakan dari penguasa yang terakhir ini sebelum Daniel pasal 12 ayat 1, yaitu Daniel 11 ayat 45 itu adalah
sama dengan Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, yaitu binatang bertanduk dua. Kalau kita lihat gambarnya di sini, itu gambar yang tengah. Saya nggak bisa pakai kursor, tapi ya oke lah. Kalau kita lihat gambar di kiri atas, itu gambaran daripada nubuatan binatang Babylon, Medo Persia, Greka, lalu Romawi. Romawi kita lihat ada dua kali, ya, dua kali bentuknya, ya. Bentuknya Romawi kafir dan Romawi kerohanian. Nah, itu ya, kita lihat di dalam penjelasan dari Daniel pasal 7. Dan ada tanduk kecil di situ, itu kafirnya, Romawi yang akan berkuasa, dia akan berkuasa menghujat. Ya, kita lihat di situ ya. Itu dari Daniel pasal 7. Tetapi bagaimana perubahan sahabat, dan bagaimana juga apa yang dilakukan penyiksaan, itu kita belajar. Itu sama sebenarnya yang tapi kita lebih terperinci untuk siapa aktor yang terakhir. Oke, di Daniel pasal 8 juga kita lihat juga di sini, kalau kita lihat sebelumnya di kirinya dulu ya, setelah Medo Persia itu kita lihat Daniel pasal 8 dimulai dari Persia ya, dari domba ya, dua tanduk. Lalu dikalahkan dengan Greka. Greka di situ ada rajanya yang besar, punya tanduk satu besar dan dikalahkan domba itu. Tetapi domba itu patah rajanya, patah tanduknya itu muncul 4 tanduk. Nah, ini 4 tanduk ya, itu adalah yang tadi Seleucus, Lysimachus. Nah, itu ya, itu yang ada 4 raja itu ya. Setelah itu periode Romawinya setelah itu digambarkan di binatang yang berikutnya gitu. Bagaimana dia injak-injak. Nah, jadi kita lihat apa yang dilukiskan di dalam Daniel pasal 8, bagaimana peristiwa diinjak-injaknya. Peraturan-peraturan Tuhan, sahabat, apa semua diinjak-injak. Ya, kita lihat. Bahkan ada tahun-tahunnya di sini. Kita lihat ada 2013 pagi dan petang ayat 14. Daniel waktu itu mau mengerti tapi nggak bisa. Ini akan tertutup sampai akhir zaman. Makanya dia pusing, nggak mengerti. Mulai dibukakan lagi di Daniel pasal 11. Jadi kita lihat di sini, di Daniel pasal 11 ini, jelas penguasanya akan lebih terperinci. Sampai sejauh ini kita akan berhenti dulu, dan nanti ciri-cirinya itu ada, dan nanti di belakang. Sejauh ini kita baru tahu tentang Britania Raya ya. Jadi Michael berdiri, rentang waktu kita adalah dari Daniel pasal 11 itu sampai ke awal Daniel pasal 12. Kita lanjut. Nubuatan dari Daniel pasal 13 menyatakan bahwa kuasa yang digambarkan oleh binatang yang bertanduk menyerupai anak domba itu akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya akan menyembah kepausan. Di sini dilambangkan oleh binatang yang serupa dengan macan tutul. Binatang bertanduk dua juga akan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang dan lebih jauh memerintahkan kepada semua, kecil atau besar atau kaya, atau miskin ataupun hamba, untuk menerima tanda binatang itu. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 16. Telah ditunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah kuasa yang dilambang oleh binatang yang bertanduk menyerupai anak domba itu, dan bahwa nubuatan ini akan digenapi bila mana Amerika Serikat memaksakan pemilihan hari Minggu yang dikatakan Roma sebagai pengakuan khusus atas supremasinya. Itu buku yang ini, Kemenangan Akhir, halaman 501. Lanjut. Ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup. Di sini digambarkan dengan jelas suatu bentuk pemerintahan ya, bukan di gereja, bukan secara dogma itu di sini kuasanya, tapi pemerintahan. Di mana kekuasaan legislatif ada di tangan rakyat, suatu bukti yang sangat nyata bahwa Amerika Serikat adalah suatu negara. Di sini jelas suatu negara yang disebut di dalam nubuatan. Jadi kita jangan gagal fokus lagi, kita ngomongin paus-paus terus yang menjadi ancaman bagi kita. Walaupun memang benar-benar pemaksaan hari Minggu akan terjadi di depan. Tetapi kita jangan gagal fokus. Yuk ngelihat paus terus. Di sini dijelaskan penguasa ini adalah secara negara. Sipil, punya teritorial. Ada kekuatan sipil di situ. Bukan dogma, bukan gereja, bukan paus di sini. Di sini ditekankan. Oke, itu halaman 384 di buku yang ini ya. Bagus saudara nyarinya di buku yang lain. Cetakan buku ini itu 384. Oke, lanjut. Apa gunanya belajar Daniel ke-11? Masa kesusahan yang meningkat sampai akhir sudah sangat dekat. Kita tidak punya waktu untuk kalah. Dunia dipimpin dengan semangat perang. Nubuatan Daniel yang ke-11 hampir mencapai kegenapan yang terakhir. Review and Herald 24 November. Ini juga ditulis, ini 1904, juga ditulis Last Day Event. Halaman 12, 1. Masa kesusahan yang belum pernah ada sejak ada suatu bangsa. Daniel 12 ayat 1, tepat di depan kita. Dan kita seperti anak-anak darah yang tertidur. Kita harus bangun dan meminta Tuhan Yesus untuk menempatkan di bawah kita lengannya.
yang kekal dan membawa kita melewati masa pencobaan di hadapan kita. Jadi kita lihat udah di depan mata masa kesusahan, tetapi kita masih tertidur. Kita harus bangun, kita harus lihat, kita harus belajar. Apa pesan daripada Daniel pasal 11? Apa inti daripada Daniel pasal 11? Pesan Tuhan itu apa? Di sini lebih detail. Bukan kita ngomongin kepenguasaan terus. Jangan salah fokus kita tentang penguasa terakhir, yaitu ciri-cirinya. Tadi kita lihat terakhir diberitanya raya, Iblis. Tapi bagaimana ke depannya? Kita akan belajar minggu depan. Semoga jadi berkat bagi saudara-saudara semua yang mendengarkan. Silakan. Father through Jesus the Son.